Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat BST. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat, kebaikan, keberkahan, kesehatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perawatan pedet agar sehat dan cepat besar. Dan juga pembahasan kali ini merupakan pembahasan lanjutan dari video saya kemarin mengenai tips atau cara merawat pedet baru lahir. Karena ada berbagai hal-hal penting yang harus kita ketahui, yang harus kita lakukan untuk merawat pedet kita agar tidak ada masalah, bahkan sesuatu hal yang bisa berakibat fatal seperti kematian pada pedet yang tentu tidak kita inginkan Sobat BST. Jadi ya naudzubillah semoga tidak terjadi. Maka dari itu kita perlu memahami hal-hal penting dan melakukan perawatan yang bagus pada pedet kita agar tetap sehat dan cepat besar Sobat PST. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memastikan bahwasanya pedet kita tidak ada masalah pada pernafasannya. Seperti di video saya yang kemarin, ketika pedet baru lahir, kita harus memastikan bahwa pedet bernafas. Jadi pedet wajib bernafas tanpa ada kendala atau masalah. Jadi pedet itu tidak boleh ngorok, nafasnya tersendat-sendat atau kesulitan bernafas Sobat PST. Kalau untuk pedet ini enggak masalah ini karena istilahnya agak kelelahan, tadi baru saja lari-lari mengitari area sini. Ini istirahat, pedetnya lagi istirahat. Itu yang harus kita lakukan ketika pedet baru lahir, kita harus segera membersihkannya dari air ketuban, apalagi air ketuban yang tertelan di area mulut atau di area hidungnya. Kita harus membersihkannya dengan tuntas Sobat PST. Karena ketika masih ada air ketuban yang ada di area hidung dan mulutnya, di kedepan hari itu bisa menyebabkan pedet mengalami pneumonia. Pneumonia itu adalah infeksi paru-paru atau infeksi saluran pernafasan. Yang mana bila mana pedet sudah terkena pneumonia, 90% akan mati. Jadi fatal sekali kalau pedet itu sudah terkena infeksi paru-paru atau infeksi saluran pernafasan. Hal mendasar yang harus kita lakukan adalah segera membersihkannya ketika baru lahir, atau kiranya induknya itu menunjukkan sifat yang mengayomi, yang telaten dalam merawat pedetnya, kita harus segera mendekatkan pada induknya agar dijilati, agar dibersihkan oleh induknya, dan agar air ketuban yang ada di area hidung dan di area mulut itu bisa dihisap oleh induknya. Dan juga seperti yang saya sampaikan tadi, kita bisa membantunya, bisa dirogoh pakai tangan, pakai handuk dan lain sebagainya. Itu adalah langkah mendasar yang mempengaruhi jangka panjang Sobat BST. Yang pertama adalah memastikan pedet tidak ada masalah di pernafasannya. Dan yang kedua ini adalah perawatan tali pusar. Jadi perawatan tali pusar ini sangat penting sekali Sobat BST. Karena apa? Karena di pusar pedet itu terdapat 3 saluran. Jadi ada saluran pernafasan, ada saluran pencernaan, dan ada saluran peredaran darah. Dan tentu ketika menginfeksi salah satu dari 1, 2, 3 itu memiliki dampak yang berbeda-beda. Apabila saluran pernafasannya terinfeksi, seperti yang saya katakan tadi, pedet akan mengalami pneumonia atau infeksi paru-paru atau infeksi saluran pernafasan Sobat BST. Itu bila mana menginfeksi pada saluran pernafasannya. Dan jika menginfeksi saluran pencernaannya, pedet itu akan diare berat, dan bila mana diarenya sudah parah, pedet akan dehidrasi. Ketika pedet dehidrasi, tidak ada cairan atau tidak mengonsumsi apapun dan sudah parah, itu bisa mengakibatkan pedet mengalami kematian. Jadi hal-hal
yang kadangkala dianggap remeh itu seringkali menjadi suatu hal atau salah satu sebab kita mengalami sebuah masalah. Dengan demikian perlu antisipasi, perlu perawatan yang semaksimal mungkin agar pedet kita itu tetap sehat dan cepat besar seperti yang kita harapkan Sobat PST. Itu yang kedua, apabila menginfeksi saluran pencernaannya dapat menyebabkan pedet diare parah. Dan yang ketiga, apabila menginfeksi pada saluran peredaran darahnya, pedet itu akan tiba-tiba demprok, nggak berdiri, badannya kaku kering, dan bila mana tidak bisa ditangani juga dapat berakibat fatal pada kematian. Jadi perawatan tali pusar pada pedet itu harus dirawat dengan semaksimal mungkin agar bisa pupak secara alami, bisa tuntas, bisa sehat tanpa ada masalah, tanpa ada pendarahan di awal pasca lahir, tidak ada pendarahan, dan juga tidak infeksi di kemudian hari. Yang harus kita lakukan adalah pasca lahir kita rawat tali pusarnya dengan kita berikan betadin, bisa menggunakan betadin dicampuri dengan alkohol. Itu hal yang bisa kita lakukan Sobat PST. Apabila mungkin untuk tali pusarnya itu putus dan mengalami pendarahan, kita bisa langsung mengikatnya. Jadi diikat dan diberi betadin, dan untuk mencegah dihinggapi lalat, kita bisa memberikannya gusanek, dan gusanek itu aman apabila dijilat oleh indukannya. Ini yang kedua adalah perawatan tali pusar. Dan yang ketiga itu adalah dengan senantiasa mengamati dan memastikan bahwa fesisnya atau kotornya itu baik. Jadi pedet yang sehat itu bisa dilihat dari kotorannya Sobat PST, dan kotoran dari pedet yang sehat itu berwarna kuning kecoklatan dan kadang hijau. Jadi dua itu, dan kita perlu mewaspadai apabila untuk kotoran pedet itu berwarna putih, encer, dan berbau busuk. Karena ketika hal tersebut terjadi, ada beberapa kemungkinan yang terjadi, yakni pedet terinfeksi virus, terkena bakteri, terkena cacingan, atau terkena jamur. Jadi ada beberapa kemungkinan, dan di lain 4 yang saya sebutkan tadi ada hal-hal yang lain. Jadi bisa disebabkan oleh cacingan, infeksi virus, bakteri, dan jamur. Nah, itu perlu kita perhatikan dengan senantiasa melihat perkembangan dari feses pedet kita. Dan tidak menutup kemungkinan pedet itu terkena cacingan Sobat PST. Jadi penyakit cacingan pada pedet pasca lahir itu disebut dengan cacing yang menginfeksi, yakni bernama cacing toxocara. Cacing toxocara ini ditularkan dari induk ke pedet melalui plasenta Sobat PST. Seperti itu. Ini hal-hal yang harus kita pahami, hal-hal penting agar pedet kita itu sehat dan cepat besar. Menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi yang ketiga itu adalah untuk senantiasa memantau feses atau kotoran dari pedet kita. Itu sangat penting karena kesehatan pedet itu bisa dilihat dari ciri fisik dan juga bisa dilihat dari fesesnya atau kotorannya. Dan yang keempat adalah memastikan pedet meminum kolostrum dari induknya. Dan kolostrum dari induk pedet atau si induk, kolostrum si induk itu ada pada 1 sampai 5 hari. Jadi 1 sampai 5 hari pasca si induk melahirkan itu untuk kadar kolostrumnya tinggi-tingginya, dan kita harus mengupayakan pedet itu bisa segera menyusu, bisa menyusu kolostrumnya, karena di kolostrum itu ada antibodi yang sangat berpenting, yang sangat berperan penting terhadap pertumbuhan pedet selanjutnya sebagai antibodi agar pedet sehat
dan tidak gampang terkena penyakit. Itu yang keempat adalah memastikan pedet mengkonsumsi atau meminum kolostrum induknya. Dan saya juga akan mengingatkan bahwa ketika kita menginginkan pedet kita sehat dan cepat besar, untuk perawatan induknya juga perlu diperhatikan Sobat PST. Dengan pemberian pakan hijauan yang bagus, yang banyak, agar produksi susunya juga berlimpah. Dan bila mana pakan hijauannya tidak bisa bagus, tidak bisa banyak, kita bisa memberikan pakan tambahan berupa comboran atau konsentrat Sobat PST. Karena apabila produksi susunya banyak, berlimpah, pedetnya juga akan cepat besar dan sehat Sobat PST. Karena makanan atau yang dikonsumsi pedet itu kan hanya dari susu induknya. Jadi kita harus memastikan bahwa susu induknya cukup dan berlimpah. Jadi itu adalah hal-hal penting yang harus kita lakukan untuk merawat pedet kita agar sehat dan cepat besar Sobat PST. Pertama tadi adalah memastikan tidak ada masalah pada pernafasan atau saluran pernafasannya. Yang kedua adalah perawatan tali pusar. Yang ketiga adalah memantau dari feses atau kotorannya. Dan yang keempat adalah untuk susu induk atau kolostrum di 1-5 hari itu bisa dikonsumsi oleh si pedet. Dan lanjutannya perlu perawatan bagi induknya agar susunya berlimpah, agar pedet tetap sehat dan cepat besar Sobat PST. Dan itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bisa lebih baik lagi ke depan, bisa menjadi sarana edukasi dan motivasi tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.